Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Najwa Larasati dari tim Pro atau tim pemerintah. Dengan mosi, Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Dengan tegas, lugas, dan percaya diri, dan bangga sebagai tim pemerintah, saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi tersebut. Dari mosi tersebut, kita dapat menyimpulkan dan mendefinisikan beberapa hal terkait mosi tersebut. Yang pertama adalah otomatisasi. Otomatisasi adalah penerapan teknologi, program robotika, atau proses untuk membuat produk dengan input manusia yang minimal. Dan perlu kita ketahui apa itu pajak. Dari yang saya ketahui, pajak adalah perwujudan nyata oleh warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan membangun pembangunan nasional. Lalu perlu kita ketahui juga apa itu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang yang sudah jadi sepenuhnya. Saya sangat amat setuju dengan mosi tersebut karena ketika perusahaan manufaktur menggunakan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya, maka akan memperoleh beberapa keuntungan dan juga banyak sekali dampak positif oleh perusahaan tersebut. Sehingga ketika pemerintah atau negara mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur, tidak akan merugikan pihak perusahaan karena perusahaan sudah mendapatkan keuntungan dari otomatisasi. Lalu, apa sajakah keuntungan yang diperoleh perusahaan manufaktur dari memperlakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya? Yang pertama adalah memicu peningkatan penjualan dan inovasi. Ketika perusahaan menggunakan alat-alat canggih untuk memproduksi barangnya, maka ia akan meningkatkan penjualan dan inovasi dikarenakan alat-alat canggih tersebut. Oleh karena itu, ketika suatu negara atau pemerintah mengenakan pajak yang tinggi terhadap perusahaan tersebut karena melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya, maka tidak akan merugikan oleh pihak perusahaan karena ia memang sudah mendapatkan banyak keuntungan dari penggunaan program otomatisasi tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan proses produksi lebih cepat. Ketika perusahaan menggunakan alat-alat canggih dan juga mengikuti zaman serta era, maka perusahaan tersebut akan meningkatkan tingkat produksi yang lebih cepat dan akan memproduksi barang yang lebih cepat. Ketika produksi barang tersebut lebih cepat, maka barang yang dihasilkan akan lebih banyak dan yang didistribusikan kepada para konsumen akan lebih banyak. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut juga akan meningkat. Dan ketika pemerintah mengenakan pajak yang tinggi kepada perusahaan, akan tidak merugikan perusahaan tersebut. Lalu, selanjutnya adalah mengurangi biaya operasional. Selain menguntungkan perusahaan, juga mengurangi biaya operasional perusahaan tersebut dan juga meningkatkan efisiensi. Dan produk yang dihasilkan cenderung konsisten dan juga selalu sama. Ketika menggunakan alat-alat canggih atau alat-alat robot yang sudah di-riset dan juga sudah diprogram untuk membuat produk tersebut seperti A atau seperti B, maka produk yang dihasilkan akan cenderung sama dan kesalahan perbedaan pada produk akan lebih sedikit. Selanjutnya adalah meningkatkan kontrol kualitas. Dengan alat-alat canggih dan program otomatisasi membantu perusahaan untuk mengontrol kualitas dibanding oleh tenaga kerja manusia. Selain itu, penggunaan otomatisasi juga menjadikan para karyawan atau para pekerja dan sumber daya manusia dapat dipekerjakan pada bidang yang lebih baik dan juga dapat membantu mengembangkan perusahaan. Selain itu, dapat mengurangi resiko kecelakaan karena sejatinya yang bekerja adalah robot, bukan manusia, sehingga kecelakaan akan cenderung lebih rendah. Dan membantu pengambilan keputusan. Program otomatisasi yang juga melakukan riset
dan program untuk mengetahui apa keinginan konsumen akan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan pada perusahaan tersebut. Dan otomatisasi jelas sudah memberikan banyak sekali dampak positif dan juga kontribusi yang besar pada perusahaan. Saya mengetahui salah satu perusahaan yang menggunakan teknologi otomatisasi, yaitu PT Astra Auto Parts. Pada PT Astra Auto Parts banyak sekali otomatisasi memberikan dampak positif dan juga keuntungan yang diperoleh oleh PT Astra Auto Parts dari penggunaan otomatisasi tersebut, sehingga penggunaan otomatisasi ini cenderung memberikan efek positif dan juga keuntungan kepada perusahaan. Dan otomatisasi pada era sekarang ini bukan lagi suatu pilihan, tetapi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Dan pajak juga diperlukan kepada perusahaan. Kenapa pajak diperlukan? Karena pajak sebagai sumber pendapatan negara dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Ketika perusahaan tersebut maju dan mendapatkan banyak keuntungan dikarenakan otomatisasi tersebut, maka pemerintah dapat mengenakan pajak yang tinggi kepada perusahaan tersebut, dan perusahaan tentu tidak rugi karena pada sejatinya perusahaan tersebut memang sudah mendapatkan banyak sekali dampak positif dari otomatisasi tersebut. Dan juga pengaruh pajak terhadap perusahaan yang dapat saya ketahui, yang pertama adalah mendorong perusahaan menjadi lebih besar, mengurangi pemborosan. Mengapa mengurangi pemborosan? Karena ketika suatu perusahaan tersebut dimintai pajak atau dikenakan pajak, maka perusahaan akan memanajemen keuangan mereka agar dapat membayar pajak tersebut, sehingga akan mengurangi pemborosan yang terjadi dalam pajak tersebut dan dapat menunjukkan kredibilitas suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan tersebut dapat membayar pajak setiap tahunnya atau setiap bulannya, maka perusahaan tersebut akan jauh dari blacklist atau perusahaan hitam dari pengelola pajak dan akan mendapatkan kredibilitas perusahaan yang baik, sehingga dengan lugas, tegas, dan percaya diri bahwasannya saya sangat amat setuju dengan mosi tersebut. Terima kasih.